Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Kami harapkan Bapak Ibu semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam jamahan, lawatan, perlindungan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini Rabu tanggal 23 Juni tahun 2021, saya, Pendeta Yupri, akan mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita bersama-sama memulai aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu, memohon pimpinan bimbingan Roh Kudus atas kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, dalam sukacita, kami datang menghampiri tahta hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Biarlah kiranya melalui kasih dan pemeliharaan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami sampai saat ini, membuat kami semakin mengasihi Tuhan, percaya bahwa rancangan yang Tuhan rancang dalam hidup kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Hari ini kami ingin memulai akan kegiatan dan aktivitas kami. Namun sebelum itu ya Bapa, kami ingin bersama-sama mau membuka, membaca, dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau pimpin kami lewat kuasa Roh Kudus, sehingga mengerti dan memahami firman-Mu, percaya dan melakukannya. Demikian juga dengan hamba-Mu, Engkau urapi, sehingga hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikannya. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita bersama-sama baca dan renungkan pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Di bawah perikop, Yesus berjalan di atas air. Demikian bunyinya. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin syakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Diceritakan bagi kita tadi bagaimana para murid sangat kepayahan mendayung perahu ketika angin sakal bertiup dengan kencangnya. Dan angin itu reda setelah Tuhan Yesus berjalan di atas air dan naik ke dalam perahu mereka. Walaupun mereka sempat ketakutan dan mengira ia hantu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan. Seringkali kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini digambarkan seperti sedang berperahu atau berlayar di tengah-tengah lautan. Di mana ketika kita berlayar atau berperahu, kita tidak hanya bertemu dengan cuaca yang tenang, namun juga gelombang dan bahkan badai. Demikianlah hidup kita digambarkan. Hidup kita tidak akan selalu aman atau baik-baik saja. Kita pasti akan bertemu masalah, cepat atau lambat. Kita tidak bisa menghindar dan pasti akan berhadapan dengan masalah-masalah tersebut. Bahkan bukan hanya masalah saja, tetapi adalah badai masalah persoalan yang dahsyat. Seperti para murid yang mendayung dan kepayahan karena angin sakal bertiup keras melawan arah daripada perahu mereka. Demikian juga dengan kita. Ketika kita berlayar di tengah-tengah dunia ini. Ketika masalah terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, tentu kita juga akan kepayahan menghadapi angin masalah yang menerpa perahu hidup kita. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, maka kita akan terhenti, menyerah, bahkan bisa karam dan binasa oleh masalah-masalah yang kita hadapi tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk mengatasi badai topan masalah yang menerpa hidup dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dan yang mengasihi Tuhan, nas kita hari ini mengajarkan kita, jika hanya mengandalkan diri kita dan sesama manusia, tentu sangat sulit dan bahkan bisa celaka. Tenaga dan kekuatan kita terbatas. Namun jika kita ingat tadi dalam ayat yang ke-51, di mana dikatakan ketika Tuhan naik dalam perahu para murid, angin tersebut reda. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita juga mengundang Tuhan Yesus untuk juga naik, masuk dalam perahu kehidupan kita, masuk ke dalam rumah tangga kita, masuk di dalam pekerjaan kita, atau di mana saja di dalam lini hidup dan kehidupan kita, agar meredakan angin, masalah, badai, topan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita yang sedang berkecamuk. Ia sanggup dan ia mampu. Angin dan alam pun dikatakan tadi takluk di hadapannya. Demikian juga badai masalah yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Ia sanggup untuk meredakannya. Karena ia adalah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami panggil sembah dalam Tuhan Yesus Kristus,
Terima kasih karena tadi kami sudah bersama-sama membaca dan mendengarkan akan sabda firman-Mu. Biarlah kiranya sabda firman-Mu tadi boleh tertanam kuat dalam hati dan kehidupan kami. Sehingga hidup dan kehidupan kami senantiasa berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dan hidup dan kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Hari ini kami ingin menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kiranya Engkau memberkati dan memelihara kami sepanjang hari ini. Agar hari ini boleh dan dapat kami lalui bersama-sama dengan Tuhan dalam selamat, sukacita, dan kebahagiaan. Dijauhkan dari celaka mara bahaya, kuasa setan, iblis, dan kegelapan. Baik kami maupun orang-orang yang bersama dengan kami, serta keluarga rumah tangga kami. Bapa dalam Tuhan Yesus, demikian juga pada saat ini kami ingin berdoa, yaitu untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, sehingga mereka boleh membawa bangsa, negara kami, daerah kami menuju kepada arah yang baik, penuh dengan damai sejahtera, sukacita, bahkan kelimpahan. Dan jikalau pada saat ini bangsa dan negara kami, daerah kami sedang menghadapi akan wabah pandemi COVID-19, kami Tuhan berdoa, biarlah kiranya Engkau berkenan, yaitu memberkati, yaitu pemerintah bangsa dan negara kami, agar mereka boleh dan mampu dapat memutus mata rantai penyebaran akan wabah COVID-19 ini. Dan ya Tuhan, kami berdoa juga, yaitu untuk mereka yang berjuang di garda terdepan, yaitu aparat TNI Polri, petugas kesehatan, ataupun para relawan. Biarlah kiranya Tuhan melindungi dan memelihara mereka dalam mereka menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga mereka terhindar dari infeksi wabah akan virus ini. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati mereka, agar melalui mereka mata rantai penyebaran virus ini boleh dan dapat diputuskan. Kami juga berdoa untuk pasien yang dirawat, boleh juga memperoleh kesembuhan yang datang dan berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati, yaitu tenaga kesehatan, dokter, perawat, atau para medis yang memelihara, merawat, dan menjaga mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk masyarakat. Biarlah kiranya hati mereka boleh mau taat, tunduk, mendengarkan setiap anjuran yang disampaikan oleh pihak pemerintah untuk menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Terlebih saat ini, kami berdoa untuk jemaat GKI di Runglingkin. Biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, agar di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, mereka tetap dimampukan untuk dapat mewartakan Injil kerajaan-Mu di mana mereka berada. Demikian juga ya Tuhan, untuk persekutuan gereja-Mu yang ada di sana, biarlah kiranya tetap kompak, solid, kuat, dan kokoh, dijauhkan dari perpecahan, pertengkaran, perselisihan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu menutup bungkus mereka, sehingga mereka semua aman dalam kasih dan pertolongan Tuhan, dalam kesehatian, dalam persatuan. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pekerja-Mu yang ada di sana.
yaitu para pendeta, panatua, diakon, guru sekolah minggu, atau siapa saja yang terlibat di sana. Biarlah kiranya mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan, dan mereka semakin luar biasa dalam tugas dan pelayanan mereka. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh warga jemaat, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah apapun yang mereka lakukan, kerjakan dan usahakan, boleh berhasil menghasilkan yang baik, cukup untuk kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini penyerahan kami terhadap jemaat Tuhan yang ada di sana. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh dalam iman dan pengharapan, hari demi hari mengasihi Tuhan, dan boleh mewartakan kasih itu, mewartakan Injil itu kepada setiap orang-orang yang ada di sana, sehingga juga semakin banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Ini doa kami satukan doa kami dengan doa yang pernah Tuhan ajarkan, dan saat ini kami bersama ucapkan demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.